Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emir dan saya akan menceritakan tentang tokoh Islam yang bernama Ibnu Sina di zaman keemasan Islam. Nama nama beliau adalah Al Husain bin Abdullah bin Al Hasan bin Ali bin Sina. Tarikh lahir beliau adalah tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Tempat lahir beliau adalah Kampung Afsana, Bukhara, Turkistan. Bangsa beliau adalah Parsi. Nama ibu beliau itu Sitareh atau dari Afsana. Nama bapak adalah Abdullah dari Balkh, seorang gubernur pada masa kerajaan Samaniyah. Ibnu Sina tokoh terkemuka pada zaman keemasan dan juga pembuat ensiklopedia dalam bidang agama, kedokteran, filsafat, logika, matematika, astronomi, dan musik. Beliau juga seorang pustakawan dan psikiater yang handal. Beliau juga memusatkan ilmunya pada bidang kedokteran dan filosofi. Ibnu Sina seorang yang rajin belajar, ulet, dan memiliki intelijensi yang luar biasa. Ibnu Sina memiliki akses belajar di perpustakaan besar di wilayah Balkh, Khwarizmia, Gorgan, kota Rai, kota Isfahan, dan Hamedan. Pada usia 5 tahun, Ibnu Sina mempelajari Al-Quran. Ibnu Sina dilanjutkan dengan mempelajari ilmu agama Islam pada umur 5-10 tahun, seperti tafsir, fikih, usuluddin, dan lain sebagainya. Pada usia belum genap 10 tahun, Ibnu Sina sudah bisa menghafal Al-Quran. Pada usia genap 16 tahun, Ibnu Sina dikenal sebagai ahli pengobatan. Penemuan besar beliau adalah penemuan penyakit baru. Di dalam penelitiannya, Ibnu Sina telah menghasilkan penemuan berupa pengaruh kuman dalam penyakit jangkitan virus seperti tuberkulosis atau TB, penyakit rubella, alergi, cacar, dan sebagainya. Penemuan dalam bidang farmasi, beliau telah menghasilkan obat bius, menciptakan benang yang khusus untuk menjahit luka pembedahan, dan menciptakan alat suntik. Ibnu Sina menemukan peredaran darah manusia dan anatominya 600 tahun sebelum William Harvey. Manfaat red wine. Dalam Canon of Medicine, Ibnu Sina membahas tentang manfaat red wine untuk memperkuat jantung. Tahun 1940-an, dunia kesehatan barat membenarkan hal ini dengan adanya antioksidan fenolik bernama resveratrol yang terdapat dalam red wine. Resveratrol baru terpublikasi baik di dunia kesehatan pada 1990-an. Di Canon of Medicine, Ibnu Sina membahas tentang sifat etanol yang membunuh mikroorganisme. Setiap kali hendak meracik obat atau menangani pasien, ia selalu mencuci tangannya dengan khamar, sebab isolat etanol belum ditemukan pada masanya. Penemuan urutan derajat panas menjadi masing-masing temperamen, masing-masing dengan gelar panas dan kelembaban. Ibnu Sina menyusun anggota tubuh dalam urutan derajat panas, dari terpanas sampai terdingin. Di antaranya nafas dan jantung di mana ia muncul, darah yang dihasilkan dari hati yang mungkin terlihat sebagai darah yang terkonsentrasi, daging, otot, limpa, ginjal, arteri, vena, dan kulit telapak tangan dan kaki. Ibnu Sina membagi tahap kehidupan sebagai berikut. Pertama, yaitu masa bayi. Periode sebelum anggota badan yang dipasang untuk berjalan. Kedua, masa bayi, yaitu masa pembentukan gigi
kaki yang telah terpelajari tapi tidak stabil, gusi tidak penuh gigi. Ketiga, masa kecil, yaitu tubuh menunjukkan kekuatan gerakan, gigi sepenuhnya keluar. Keempat, usia muda atau masa pubertas, periode sampai dengan perkembangan rambut pada wajah dan kemaluan. Kelima, pemuda, periode sampai dengan batas pertumbuhan tubuh menuju awal kehidupan dewasa. Pertama kali yang berpendapat bahwa pikiran manusia mempengaruhi kondisi fisiknya, belum lama ini melakukan penelitian antara kondisi fisik manusia dan pikirannya. Hasilnya sangatlah mencengangkan. Ternyata pikiran manusia berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Jadi apabila seorang pasien yang sakit lalu dokter tersebut memberikan obat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyakitnya, lalu dokter tersebut mengatakan ini obat yang sangat manjur, maka pasien tersebut dapat sembuh. Teori ini baru dibuktikan sekarang, padahal Ibnu Sina telah berpendapat demikian 1000 tahun yang lalu. Ia selalu berpesan kepada muridnya, jangan pernah katakan kepada pasien bahwa penyakitnya tidak dapat diobati. Sesungguhnya sugesti kalian merupakan obat bagi pasien itu sendiri. Kitab karya beliau ada diantaranya Kitab Kanun fi al-Tib yang merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran, Kitab Asy-Syifa yang merupakan karya Ibnu Sina juga dalam bidang filsafat, Kitab An-Najah yang merupakan kitab yang berisi ringkasan dari Kitab Asy-Syifa, Kitab Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah yang merupakan karyanya dalam bidang ilmu fisika, Kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat merupakan kitab yang isinya mengandung uraian tentang logika dan hikmah. Kitab Lisan Al-Arab, kitab ini merupakan hasil dalam bidang sastra Arab. Sumbangan ilmu dalam bidang beliau diantaranya bidang kedokteran, bidang filsafat, bidang kimia, bidang geologi, bidang farmakologi, bidang psikologi, bidang astronomi, bidang geografi. Wafatnya beliau, Ibnu Sina terserang penyakit kolik, dan karena keinginannya yang kuat untuk sembuh, sehingga dikisahkan bahwa pada saat itu Ibnu Sina pernah minta obat sampai 8 kali dalam sehari. Namun sekalipun kondisinya memburuk karena penyakit yang ia derita, ia masih saja tetap aktif menghadiri sidang-sidang majelis ilmu di Isfahan. Karena Ibnu Sina merasa umurnya tidak lama lagi, kemudian beliau mandi dan bertobat kepada Allah dan menyerahkan segala kekayaannya kepada kaum fakir, memaafkan setiap orang yang telah menyakitinya, membebaskan para budaknya, membaca Al-Quran sehingga khatam 3 hari sekali sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Ibnu Sina pun wafat pada hari Jumat bulan Ramadan pada tahun 428 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1037 Masehi, dan dimakamkan di Hamadan. Nilai karakter beliau adalah tekun belajar, pantang menyerah, gigih, semangat tinggi, disiplin, amanah, dermawan, cerdas. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.